Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Safira Anggia Marwan, salah satu mahasiswi semester 2 Prodi Teknik Informatika dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas UTS mata kuliah pemrograman lanjut yang dibina oleh Bapak Hendra Bayu Suseno. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana sih caranya membangun website sederhana dari mulai penginstalan software, penulisan sintaks, hingga nantinya website tersebut dapat muncul di browser favorit kalian masing-masing. Saya harap video ini dapat mudah dimengerti dan dapat mudah diikuti oleh teman-teman semua yang ingin belajar membuat website dari nol. Oke, kita langsung pindah ke video tutorialnya aja ya. Sebelum memulai proses penulisan sintaks atau pengkodingan dalam membuat website sederhana, ada beberapa software atau perangkat lunak yang perlu kita install terlebih dahulu. Salah satunya adalah XAMPP. XAMPP sendiri merupakan software berbasis web server yang bersifat open source dan dapat digunakan di berbagai sistem operasi, baik di Windows, Linux, atau macOS. XAMPP atau yang biasa disebut dengan localhost nantinya akan memudahkan kita dalam proses pengeditan, desain, dan pengembangan aplikasi. Cara kita untuk mendownload XAMPP pun cukup mudah. Buka browser favorit kalian masing-masing, ketikkan download XAMPP, dan klik link yang paling atas. Setelah itu kalian pilih sesuai sistem operasi kalian, ada yang Windows, Linux, atau macOS. Karena di sini aku pakainya Windows, jadi aku mau pakai yang link ini, versi terbarunya. Oke, habis itu save dan tunggu sampai downloadnya selesai. Sambil menunggu XAMPP selesai di-download, kita juga memerlukan software lain nih sebagai text editornya. Pilihan software untuk text editor sendiri sebenarnya ada banyak, misalnya Notepad++, Atom, Visual Studio Code, dan lain-lain. Di sini aku mau pakai software Visual Studio Code. Cara downloadnya juga gampang banget, masih sama, kalian buka browser favorit kalian, lalu klik download Visual Studio Code. Pilih link yang paling atas, sesuaikan dengan sistem operasi milik kalian. Karena aku pakainya Windows, jadi aku kliknya yang sistem installer 64-bit. Itu download deh, dan tunggu sampai downloadnya selesai. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa dua downloadan sebelumnya itu udah keinstall dua-duanya. Yang mau kita buka pertama kalinya itu yang XAMPP. Kita klik 2 kali dan tunggu sampai XAMPP-nya tampil di layar kalian. Nah, ini diklik OK aja. Setelah itu tampilannya akan muncul kayak gini. Sini klik next, klik next, klik next aja terus. Nah, ini klik next lagi. Udah deh, abis itu ini kita tunggu proses installing dari XAMPP-nya. Sambil menunggu proses installing dari XAMPP-nya, kita bisa install yang ini nih, yang Visual Studio Code-nya. Sama stepnya kayak tadi, kita klik 2 kali dan tunggu sampai tampil kayak gini. Nah, ini kita pindahin ke I accept the agreement. Abis itu next, next lagi, next lagi, next lagi, install. Dan ditunggu sampai instalasinya selesai. Ini tampilan ketika instalasi Visual Studio Code-nya udah selesai. Setelah itu klik finish. Proses selanjutnya adalah kalian nantinya akan membuat sebuah folder baru yang isinya itu adalah indeks HTML punya kalian, dan nantinya folder itu akan dimasukin ke workspace di sini. Tapi untuk masuk ke langkah itu kita perlu nunggu XAMPP-nya selesai diinstalasi terlebih dahulu. Nah, setelah proses installing dari XAMPP tadi selesai, akan muncul tab yang kayak gini. Terus kita klik allow access, finish. Nah, langsung deh muncul tab yang kayak gini. Nah, ketika muncul tampilan seperti ini, itu artinya XAMPP kalian sudah selesai melewati proses download, installing, dan sudah selesai di-run. Nah, sebelum penulisan sintaks untuk pembuatan websitenya, kita perlu aktifin dulu nih 2 action start yang paling atas ini. Yang ini sama yang ini. Baru setelah itu kita pindah ke software Visual Studio Code untuk menulis sintaksnya. Nah, target website yang akan kita buat adalah seperti ini. Semua
button yang ada di sini itu berfungsi, dari mulai button yang di atas, begitupun button yang di bawah. WhatsApp ini kalau kita klik ngarahnya ke WhatsApp aku, email juga ke email aku, Instagram juga ke Instagram aku. Nah, langkah awal untuk membuat website seperti ini adalah kalian perlu membuat sebuah folder baru di dalam folder XAMPP tempat kalian instalasi tadi. Tuh. Nah, tempat instalasi XAMPP aku itu adanya di Windows. XAMPP. Terus kalian masuk ke folder yang htdocs. Lalu buat folder baru yang masih kosong untuk nantinya tempat indeks kalian ditaruh tuh di situ. Folder baru aku namanya Basic Web. Nah, folder baru ini mau kita apain? Kita masukin ke workspace yang ada di Visual Studio Code-nya. Tunggu, aku geser dulu ke sebelah sini. Ini juga ke sebelah sini. Nah, ini kita masukin deh, kita drag ke sini. Add folder to workspace. Oke, nah ini kan masih kosong ya foldernya. Nah, folder kosong ini kita isi lagi 3 folder yang dibagi jadi folder style. Kita buat dulu nih folder style. Isi lagi folder buat image yang nantinya isinya gambar sama GIF yang ini sama GIF yang ini nih yang lagi hello. Ini sama folder untuk konten tuh maksudnya setiap tab ini itu nanti isinya akan ditaruh di konten gitu. Nah, setelah itu kan udah ada isinya nih. Nah, di dalam folder basic web ini kita buat file baru, klik yang ini, nama filenya index.html, jangan lupa file HTML ya. Nah, langkah awal untuk membuat file HTML adalah ketik tanda seru, klik enter. Nah, muncul kan kayak gini. Nah, ini yang title ini kalian bisa ganti sesuka kalian. Mau diganti jadi apa juga boleh. Misalnya di sini aku mau ganti jadi basic web. Nah, terus di body-nya aku mau tulis misalnya ini website gitu. Nah, cara ngecek tampilan codingan ini di browser tuh kayak gimana sih? Kalian pertamanya ini di save dulu. Nih, kalian fokus ke sini. Caranya klik Ctrl plus S. Nah, ini kalau putih-putih yang tadi udah hilang itu tandanya file ini udah ke save. Terus kita panggil di browser. Caranya klik localhost. Tapi ini kalian aktifin dulu ya XAMPP-nya. Garis miring, terus nama foldernya basic web. Panggil. Nah, kan di sininya yang tadi kalian ganti-ganti di title itu nanti akan munculnya di sini. Nah, terus yang bagian body-nya dia akan muncul di sini. Gitu. Nah, untuk membuat website yang seperti ini, body-nya isinya apa sih? Yang pertama, kita akan membuat yang namanya div atau division. Fungsinya apa sih division ini? Fungsinya untuk membagi-bagi codingan kalian ke dalam beberapa bagian. Caranya klik div. Nah, div ini bisa dikasih nama. Gimana cara ngasih nama div? Caranya pakai ID atau pakai class. Misalnya div ini mau aku kasih nama jadi box. Kayak gini. Kalau misalnya dia pakai class, bisa ini diganti jadi class aja. Sama kalau ini pakai sama dengan sama tanda kutip juga. Tapi aku lebih suka pakai ID. Dan dikasih tanda tutup. Nah, ini tag penutupnya itu seharusnya ada di bawah. Jadi kalian klik aja enter. Nah, ini di tengahnya itu adalah isi dari si div box-nya ini. Itu. Nah, ini aku mau kasih div lagi nih. Div dan aku mau kasih nama header gitu. Saya tutup, enter. Nah, ini di sini isi header tuh apa aja sih? Nah, isi header di sini itu, isi header aku di sini itu ada GIF yang website ini, sama ada navigasi buat ke profile, ke jadwal, sama ke galeri. Gimana caranya biar ada kayak gitu? Kita bagi lagi nih, berarti ada div yang buat GIF, ada div yang buat navigasi. Nah, untuk memanggil sebuah GIF, kan di sini kita belum punya GIF apa-apa ya. Nah, aku mau pakai GIF yang udah jadi dulu nih.
di folder yang sebelumnya aku udah pernah bikin. Nanti di next video aku akan bikin tutorial gimana sih caranya bikin GIF menggunakan Adobe Photoshop. Nah, ini aku mau pakai dulu website ini, aku copy, terus kita masukin ke folder yang image. Terus cara manggil GIF-nya kita pakai tag img. SRC itu untuk nentuin lokasi di mana sih GIF yang tadi itu berada gitu. Nah, ini kita pakai image. Kan dia ada di folder image ya. Ini ada di folder image. Garis miring. Garis miringnya di sini. Garis miring. Nah, ini langsung kelihatan. GIF header.gif. Nih, tutup. Nah, setelah GIF yang ini selesai, kita bikin nih baru yang navigasinya. Navigasi di sini kita bikin pakai list. List yang mau kita pakai itu list full atau unordered list. Ada lagi nanti ordered list, itu dia bedanya. Kalau unordered list ketika kamu masuk ke website dia pakainya bulat-bulat gitu. Kalau misalnya pakai yang ordered list dia pakainya 1 2 3 atau pakai ABC atau pakai angka Romawi. Li. Nah, ini ul sama li udah berpasangan ya. Li. Tuh. Nah, ini kita pakai lagi A. A itu fungsinya untuk ngarahin kemana sih si list ini nanti mau dipencet tuh bakal jadi apa. A itu tuh pasangannya sama ref. Jadi ref ini isinya nanti si li ini nih mau masuk kemana sih gitu. Kalau diklik bakal jadinya masuk ke file yang mana gitu. Nah, di sini aku mau pakai script PHP. Kasih nama nih li-nya galeri. Terus lagi bikin, ini kan baru galeri ya, galeri. Terus kita bikin yang jadwal. Kita bikin div baru yang nantinya kita kasih nama jadi page. Page ini, isi page ini itu buat yang nantinya akan ada di tengah sini. Isi page ini juga dalam script PHP. Oh iya, navigasi yang ini, list yang ini kita mau kasih nama juga pakai ID. Namanya misalnya nav menu. Nah, setelah itu div yang page ini kita isi lagi pakai script dari PHP. Nah, setelah itu ini kita rename dulu deh pakai formatnya PHP jadinya ya guys, soalnya di dalamnya ada script PHP, tapi nggak apa-apa, ini nanti isinya tetap HTML. Nah, kayak gini. Nah, ini maksudnya jadi nanti tuh isi page ini itu adalah apa yang ada di dalam folder konten. Jadi nanti di dalam folder konten itu kita akan buat file PHP lagi yang namanya profile, file profile, file jadwal, sama file galeri dalam bentuk file PHP. Jadi nanti isi page-nya ini sesuai apa yang lagi kita klik gitu guys. Makanya ini kan pakai lokasi konten, terus nanti menyesuaikan sama nama filenya. Tuh. Nah, terus setelah bagian page kita mau bikin bagian footernya nih. Di bagian footernya ada tulisan contact me on sama button-button yang kayak gini. Caranya gimana? Caranya kita bikin div baru lagi untuk footer. Nah, di dalam tag footer ini nanti ada yang tulisan contact me on yang tadi itu kita pakai
tag H. H ini ada H1, H2, H3, H4. Semakin besar angkanya, semakin kecil tulisannya. Jadi yang paling besar tulisannya itu H1. Dan di sini kita mau pakai H2 dengan tulisan contact me on. Jangan lupa H2-nya ditutup lagi. Kayak gini. Terus setelah pakai H2, kita bikin div baru buat button-button yang tadi ke WhatsApp, ke email, sama ke Instagram. Div baru ini mau kita panggil namanya button. Nah, si button ini isinya nanti kita pakai lagi nih, si A sama href. Jadi sebenarnya fungsi A sama href ini nih mengarahkan kita ke page atau ke sesuatu yang lain dari website yang sedang kita buka gitu. Jadi kayak menghubungkan antara website kita dengan website lain misalnya, atau dengan Instagram, atau dengan apapun link yang kita masukkan di dalam si href ini gitu. Kalau email, dia bukan pakai link email, tapi dia ada ketikan khususnya, yaitu mail to, baru habis itu kita titik 2, baru masukkan email kalian. Nah, setelah itu kita tutup deh div-nya. Oke, terus kita nggak rata otomatis karena dia filenya udah file PHP ya, udah bukan file HTML. Nah, setelah itu udah sintaks untuk file index cukup sampai di sini. Nah, habis itu kita save. Cara save-nya kalian perhatiin putih-putih ini. Cara save-nya itu ctrl+s. Nah, ketika putih-putih yang tadi hilang, itu artinya file kalian udah tersimpan di dalam folder masing-masing, folder yang tadi ya. Nah, langkah selanjutnya apa nih? Langkah selanjutnya kita bikin file baru di folder style, file CSS ya. Misalnya nama filenya di sini ini style. Jangan lupa .css. Oke. Nah, terus style yang mau kita kasih style pertama kali apa nih? Lihat di sini. Body. Oh iya, sebelum itu jangan lupa nih, folder yang index PHP ini kita konekin dulu sama folder CSS-nya. Jadi nanti ketika si index PHP ini dipanggil, itu dia udah menerapkan CSS yang udah kita setting. Cara connect ini gimana? Pakai link. Nah, ref ini nentuin di mana sih lokasi file CSS-nya. Nah, file CSS-nya lokasinya itu ada di folder style dengan nama file ini style.css. Oke, jangan lupa ditutup. Setelah itu save dulu. Oke, habis itu kita pindah ke ini style. Nah, yang mau kita kasih style pertama kali adalah si bodinya. Terus setelah kasih style buat body, aku mau kasih style buat box. Nah, bedanya ID sama class ketika kamu memberi nama pada sebuah div, kan tadi kan memberi nama pada div itu bisa pakai ID, bisa pakai class. Nah, ketika kamu pakai ID kayak gini, manggil di style CSS-nya tuh kayak gini, hashtag box. Kayak gini. Kalau kamu pakainya class, berarti kayak misalnya ini bukan ID nih, ini class. Berarti kamu di sini pakainya bukan hashtag, tapi titik. Itu bedanya di itu aja sih. Oke. Setelah ngasih style buat box, apalagi nih yang mesti kita kasih style? Header. Apapun yang kita ketikkan di dalam header ini itu akan diterapkan di sini nih, di sini sepanjang ini.
Kan tadi header itu isinya adalah GIF dan nav menu kan. Makanya kenapa nanti style yang ada di bagian header ini itu diterapkan di GIF sama nav menunya. Gitu. Sepanjang itu. Setelah kasih style ke header, aku mau kasih style ke GIF satunya. Pokoknya ngasih stylenya itu berurutan aja ya, dari GIF berarti nanti pindah ke nav menu, ul nav menu, terus pindah ke ul nav menu yang li-nya, yang a-nya gitu. Nah, style di bagian GIF-nya itu mau kasih float. Float ini fungsinya untuk menentukan antara rata kanan atau rata kiri. Nah, karena di sini GIF aku itu ratanya di sebelah kiri, makanya kita pakai left. Ini fungsinya kan kita pakai nav menu itu tadi pakai list ya, list yang unordered list. Nah, unordered list ini ketika kamu masuk ke website, nanti dia di sebelah kirinya akan ada bulat-bulat seperti yang di Microsoft Word. Nah, untuk menghilangkan bulat-bulat itu, kan di sini nggak ada bulat-bulatnya nih, profile, jadwal, sama galerinya. Nah, untuk menghilangkan bulat-bulat itu kita pakai ini, list style type dan pakai yang non. Terus kita pakai transition. Transitionnya 1S. Transitionnya itu untuk ketika nantinya si kursornya ini diarahkan ke lili ini transisinya itu 1S, 1 second. Padding itu jarak. Padding top kita mau pakai jarak atasnya itu 5 pixel. Nah, padding top itu jarak antara si abu-abu gelap ini nih, pinggir abu-abu gelap ini ke pinggir abu-abu terang. Text decoration itu fungsinya apa? Jadi ketika kamu pakai fitur A, pakai tag yang A tadi, A yang kecil ini, itu kata yang kamu pakein tag A itu nanti dia akan ada underline berwarna biru. Nah, untuk ngilangin underline berwarna biru jadi tulisan normal seperti ini, kamu pakai ini, text decoration yang non. Terus displaynya pakai yang block. Terus untuk color atau tulisannya, tulisan si galeri, profile, sama jadwalnya kita pakai black. Padding atau jaraknya, ini padding atas, padding bawah, padding kiri, padding kanan, itu jaraknya 25 px atau 25 pixel. 25 pixel itu jarak dari tulisan profile ke atas, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Margin juga jarak. Bedanya margin dan padding ini adalah margin adalah jarak kotaknya keluar, sedangkan si padding ini nanti jarak dari kotak ke dalam, ke arah tulisannya. Nah, marginnya kita mau pakai marginnya kita pakai 10 px atau 10 pixel. Masih pakai transition. Oke, setelah kasih A-nya, kita masih mau ngasih CSS untuk li-nya, si A ini. Tapi ini CSS ketika A-nya ini dipencet atau hover. Jadi misalnya ketika dipencet nanti tulisannya akan berubah menjadi warna biru, ya nanti ngaturnya di sini, berarti colornya jadi blue gitu. Nah, ini maksudnya ketika kursornya diarahin ke 3 ini tuh berubah kan background colornya, bukan lagi warna abu-abu muda ini tapi jadi agak lebih gelap. Terus di sini kita mau masang style untuk bagian page-nya. Oke, setelah pasang style buat page, mau pasang style buat GIF. GIF ini nanti buat di folder profile, bukan di folder index ini ya.
juga mau masang CSS buat Word juga sama. Ini nanti dia adanya di file yang profile ya. Oke, habis itu kita pakai CSS buat footer. Ini tahu berapa px-nya, berapa pixelnya itu nebak ya guys, kira-kira aja. Nanti kalau emang nggak sesuai kita ganti-ganti aja angkanya. Untuk tulisan contact me on-nya nih, H2-nya kita setting lagi. Biar rata tengah kita pakai text align-nya center. Kalau mau rata kiri berarti text align-nya left gitu. Terus yang terakhir kita mau ngeset buat button ya. Nah, tulisan email, tulisan WhatsApp gitu-gitu, ini kita setting di sini. Nah, habis itu kita setting yang email, kotak emailnya, kita settingnya di sini. Text decoration. Nah, text decoration yang tadi ya, yang buat ngilangin biru sama garis bawahnya itu ketika kamu pakai ref yang non, sama margin right-nya. Ini jarak antara yang satu dengan yang lainnya ya, 10 px. Nah, setting untuk WhatsApp dan untuk Instagram sebenarnya kurang lebih sama kayak email, cuma bedanya ada di background colornya aja. Jadi di sini kita mau pakai fitur copy paste aja untuk setup yang lainnya ya. Untuk styling yang lainnya kita copy paste ini semua. Copy paste. Kita ganti di sini. Kalau WhatsApp kan identik dengan warna hijau ya, jadi kita ganti yang hijau-hijau. Setting Instagramnya juga sama. Nah, bedanya di Instagram kita nggak pakai margin right, karena kan Instagram udah yang paling kanan ya, jadi kita nggak perlu jarak 10 pixel lagi untuk ke kanannya. Oke, untuk file CSS selesai, jangan lupa disimpan. Selanjutnya, kita beralih ke file yang akan ada di konten ini nih. Nah, di folder konten ini kita bikin 3 file baru, yaitu file profile, file jadwal, dan file galeri, masih dengan format PHP. Caranya kita bikin yang profile dulu ya, profile.php. Nah, yang profile ini kan nantinya akan jadi tampilan awal ketika si website ini dibuka ya. Jadi isinya itu ada GIF yang ini, GIF yang halo, sama tulisan deskripsi singkat tentang aku. Ini yang pertama kita mau tulis, itu kita kasih div juga, dikasih nama divnya GIF. Ini yang tadi ada di style CSS, pakai img untuk manggil GIF-nya, pakai src untuk menentukan lokasi GIF-nya. Nah, di sini tadi GIF-nya udah aku downloadin sama semua foto yang aku perluin buat website kali ini. GIF-nya aku pakai ini, yang opening GIF, lucu ya. Habis itu kita bikin div lagi buat deskripsi singkat tentang diri aku. Kita kasih nama Word. Ini yang tadi juga ada di style CSS ya, jangan lupa ditutup. Habis itu kita pakai P. Nah, untuk deskripsi singkat tentang diri aku udah siapin tadi, jadi aku tinggal paste aja. Ini sifatnya bebas, bisa kalian ganti-ganti ya isi yang di sini. Terus tag BR di sini itu untuk memberikan baris baru, karena kalau kalian cuma kayak gini aja,
Nah itu nanti si my name ini bakal nyangkut ke samping sini, jadinya panjang gitu. Fungsinya BR ini adalah untuk memberikan baris baru gitu ya, karena walaupun kalian enter di sintaksnya, itu di websitenya akan kebacanya lanjut gitu, lanjut panjang ke kanan. Jadi kalian perlu BR untuk memberikan baris baru. Setelah dikasih BR, jangan lupa P-nya ditutup. Oke, ini untuk profile, kita simpan. Terus bikin file di konten lagi nih. Untuk jadwal, untuk galeri dulu deh, galeri.php. Tadi aku udah siapin banyak banget gambar ya di buat konten di galeri. Nah dokumen galeri ini aku mau pakai format HTML isinya dan pakai table. Jadi kita klik dulu tanda seru, enter. Terus jangan lupa disangkutin sama CSS pakai link. Kita kopas dari sini aja ya. Kita pakai link ini. Oke, habis itu di bagian bodinya kita pakai table karena biar gambarnya lebih terorganisir gitu ya. Jadi kita mau pakai table. Table itu ada dua, ada yang TR, ada yang TD. Bedanya TR sama TD adalah TR itu dia melambangkan baris, sedangkan TD dia melambangkan kolom. Jadi TR ini dia nih, isi yang ada dalam TR ini adalah isi yang nantinya akan di baris pertama. Jadi gini, kita bikin dulu nih TD nya, terus kita panggil IMG yang mana dulu nih yang mau kita panggil, yang win dong deh, yang win. Terus kita atur nih lebarnya. Sesuai ya sama nama filenya. Nah jadi maksudnya TDTR di sini adalah, tunggu sebentar. Jadi maksudnya TDTR di sini adalah, TR kan tadi aku udah bilang melambangkan baris ya. Jadi semua 4 gambar ini itu adanya di baris pertama. TD itu melambangkan kolom. Jadi gambar yang UIN doang ini dia ada di kolom sebelah kiri, kolom pertama paling kiri. Gambar UIN 2 ini ada di sebelah kanannya, UIN 3 sebelah kanannya lagi, UIN 4 juga sebelah kanannya lagi. Jadi kayak kalau diibaratkan matriks ya, ini tuh elemen 11, ini 12, ini 13, ini 14 gitu. Ini isi baris pertama. Nah kita buat lagi nih isi baris kedua. Dan jangan lupa dikasih tag penutup lagi untuk tabelnya. Oke, ini untuk folder galerinya udah selesai, jangan lupa di save. Itu kita bikin folder baru untuk jadwal ya. Jadwal di sini kita juga masih pakai formatnya PHP, walaupun nanti isinya masih HTML. Ini aku mau copy aja ke sini. Terus ini yang badinya yang kita hapus. Enggak. Ini yang TR TD-nya yang mau kita ganti karena jadwal kan kita pakai tabel juga ya. Nah, terus oh iya, tadi aku lupa. Untuk galeri ini tabelnya mau kita style itu nge-style tabel atau ngasih gaya ke tabelnya itu di sini ya guys, di bagian sini. Nah, style ini juga harus ada di folder jadwal karena jadwal kan kita pakai tabel juga ya. Tadi kan di sini itu di bagian jadwal
Aku pakai judul ini nih, jadwal kuliah mingguan. Aku ada judulnya di bagian tabelnya. Nah, jadi aku nggak langsung masuk ke tabel nih. Aku mau pakai lengkap baris dulu biar ada jaraknya sama header. Habis itu aku mau pakai H3 biar agak lebih kecil. Aku mau tulis jadwal kuliah mingguan. Oke. Terus baru deh kita bermain di table. Nah, ini kan tadi konsep table udah sempat aku jelasin ya. Jadi aku mau copy paste dari yang udah aku punya aja. Nah, ini tabelnya udah selesai. Ini maksudnya width 100% adalah panjang dari tabelnya itu full menyesuaikan layar dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Itu maksudnya width 100%. Terus ini kayak yang tadi aku udah bilang, TR itu seperti baris, TD itu seperti kolom. Ini kayak TR baris pertama. Baris pertama isinya ada tulisan mata kuliah, SKS, dosen, hari, dan jam. Sama seperti ini, baris kuliah ada tulisan mata kuliah, SKS, dosen, hari, dan juga jam. Begitu pula dengan baris berikutnya ada tulisan Islam dan ilmu pengetahuan, angka 3, ini, dan ini. Sama ya. Jadi intinya untuk konsep tabel adalah si TR ini merepresentasikan baris, sedangkan si TD merepresentasikan kolom. Nah, ini udah selesai untuk folder jadwalnya. Nah, seharusnya ini udah selesai ya teman-teman. Coba kita run ya, jangan lupa XM-nya diaktifin kayak gini. Nah, caranya gimana? Caranya gampang. Kalian tinggal ketik localhost garis miring nama folder tempat kalian tadi nyimpen file index.php-nya. Katanya nama foldernya basic web ya. Sekalian enter. Nah, sama kan? Coba kita samain ya. Ini depannya udah sama. Coba bagian jadwal. Bagian jadwalnya juga sama. Bagian galeri. Bagian galerinya juga sama. Ini button yang ada di bawahnya pun berfungsi semua ya. Yang email berfungsi, yang Instagram berfungsi, yang WhatsApp juga berfungsi. Oke, kira-kira gitu deh. Oke, teman-teman, kira-kira begitulah caranya kita dalam membangun sebuah website sederhana dengan sintaks yang cukup mudah ya. Saya harap video ini dapat berguna bagi teman-teman di luar sana yang ingin belajar untuk membuat website dari nol. Saya mohon maaf bila dalam video saya ada kesalahan dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.